Kami bersyukur karena hari ini kami dapat datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Meski mungkin saja hari ini Tuhan, kami masih memiliki masalah yang berat. Kami belum keluar dari masalah itu. Kami masih memiliki sakit yang belum sembuh. Kami mau datang dan kami mau berharap sekali lagi kepada Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa yang sulit, kami tetap memuliakan Tuhan. Kami tetap menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami tahu dalam kondisi seperti itu, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami mampu Tuhan untuk menjalani tantangan permasalahan yang ada dalam hidup kami. Lagipun ya Tuhan, waktu kami hidup kami tahu pasti ada permasalahan yang harus kami hadapi. Pasti ada tantangan yang harus kami hadapi. Dan biar kami belajar, kami tidak bersandar pada kekuatan kami, tapi kami bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan hari ini ada sejumlah anak-anak-Mu yang akan mengaku percaya kepada Tuhan, yang akan menerima baptisan kudus. Demikian juga ada orang tua yang akan membawa anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Menyerahkan anak mereka sejak dari dini hari untuk berbakti menyembah Tuhan. Biarlah iman yang mereka miliki juga iman yang kemudian hidup di dalam anak-anak mereka. Dan ada teman-teman yang sudah dibaptis sejak kecil. Dan hari ini mereka ingin mengaku percaya kepada Tuhan dengan mulut bibirnya sendiri. Tuhan berkati. Dan kami semua Tuhan di tengah-tengah ibadah ini juga akan menikmati sekali lagi melihat bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami akan baca firman Tuhan, kami akan dengarkan khotbah, biarlah kiranya hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Sekali lagi firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Siapapun kami dalam ruangan ini, biar kami mendapatkan berkat daripada firman-Mu itu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mengajak kita membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang terakhir 23 dan Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Kalau saudara sudah dapatkan ayat ini saya akan bacakan kepada kita. Yesaya pasalnya ke-8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat yang pertama Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, apa jadinya saudara? Kalau kemudian kita berada di dalam kegelapan. Apa jadinya kalau kemudian hidup kita dalam gelap, meskipun lampu dimatikan tetap ada terang saudara ya. Tapi saudara, kalau kita ada dalam gelap, biasanya kita merasa tidak nyaman bukan? Kalau andaikan tidak ada satu sumber cahaya pun dalam ruangan ini, satu pun tidak ada. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Andaikan saudara, ini bukan rekayasa, bukan disengaja, betul-betul mati lampu. Saya yakin saudara tidak ada satupun dari kita yang mau berada dalam ruangan ini bukan? Kita akan jalan pelan-pelan keluar dari kegelapan ini. Silakan hidupin lampunya saudara. Saudara, tapi bagaimana kalau kemudian yang gelap itu bukan hanya lingkungan di luar kita. Tapi kalau yang gelap itu adalah pikiran dan kemudian hati kita. Apa rasanya kalau di dalam hati kita dan pikiran kita yang gelap, saudara? Memang apa yang terjadi di luar itu bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam. Tetapi tidak harus begitu, saudara. Saudara, tahun 2018 ada satu kejadian yang kemudian menjadi berita yang tersebar ke seluruh dunia, saudara. Hari itu, saudara, ada sejumlah anak yang tergabung di dalam klub sepak bola, saudara.
Anak-anak ini kemudian bermain setelah mereka latihan dan sebagainya bersama dengan pelatihnya. Mereka masuk ke dalam, mereka melihat sebuah gua, lalu mereka kemudian coba untuk masuk ke dalam gua. Waktu mereka masuk ke dalam gua ini, mereka penasaran. Mereka penasaran lalu kemudian mereka masuk makin lama makin ke dalam. Makin lama makin ke dalam. Saya nggak tahu apa yang mereka cari, tidak diberitakan, tapi kemudian pakai senter mereka masuk ke dalam, dari dalam masuk kemudian. Saudara, sebelumnya tidak ada air. Mereka jalan sampai lebih kurang 4-5 kilometer jauhnya dari pintu masuk itu. Tanpa mereka sadari, kemudian ini ada di Thailand, kemudian hujan lebat turun. Dan kemudian saudara, air yang ada di atas itu kemudian mau rembes masuk ke dalam gua. Beberapa titik di dalam gua itu kemudian digenangi oleh air. Waktu mereka mau jalan keluar saudara, permasalahannya kemudian air sudah memenuhi dari gua itu. Mereka tidak bisa masuk, tidak bisa keluar dari dalam gua itu saudara. Bukan hanya 1 hari, tapi berhari-hari hujan turun tidak berhenti, kemudian bagian tertentu itu semakin dalam saudara. Orang tua mereka mulai khawatir. Orang tua mereka mulai khawatir, ini bagaimana dengan anak mereka ini? Bagaimana? Di mana? Lalu kemudian orang tua mulai cari-cari dan ketemulah mereka memarkirkan sepedanya di pintu dari gua itu. Lalu mulai dihubungi polisi untuk mencari mereka, kemudian ada tim SAR juga datang, tapi kemudian kondisi dari gua ini betul-betul tidak bisa dilewati. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah kemudian mereka meminta bantuan dari internasional untuk bagaimana kemudian bisa menyelamatkan anak mereka ini. Soalnya guanya begitu susah ditembus. Saudara, bantuan kemudian datang dan kemudian mereka coba masuk tapi sulit. Saudara, anak-anak itu tidak hanya beratas 1-2 hari, tetapi berhari-hari sampai seminggu tim penyelamat itu belum bisa masuk ke sana. Nggak tahu berapa jauh. Saudara, di tengah-tengah kegelapan itu, anak yang kemudian keluar bersaksi, dia bilang ketika berhari-hari tidak ada bantuan, senter mereka sudah habis baterainya, makanan sudah habis, oksigen juga menipis di dalam. Mereka bilang, kami berpikir kami tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tetapi kemudian hari ke-9 saudara, tiba-tiba mereka melihat ada cahaya. Cahaya itu adalah cahaya senter dari penyelamat yang berhasil masuk. Seorang penyelam dari Inggris. Saudara, kemudian anak yang kemudian melihat cahaya itu, mereka berkata begini, di tengah-tengah kegelapan itu, di tengah kegelapan yang sepertinya nggak ada habisnya itu, cahaya itu seperti kehidupan. Aku nggak bisa lihat apapun selama berhari-hari katanya. Tapi saat cahaya itu muncul, aku tahu kami masih punya harapan. Saudara, ini membuat kita mengerti saudara, bahwa selain air, selain makan dan minum, cahaya adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Tanpa cahaya saudara, tanpa cahaya kita sulit untuk hidup. Kisah dari anak-anak yang terjebak di dalam gua ini membuat kita memahami betapa pentingnya cahaya. Tanpa cahaya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian kita bisa menyimpulkan hidup tanpa terang itu sama seperti hidup tanpa harapan. Saudara, kita semua dalam masa tertentu dalam hidup kita, dalam titik tertentu dalam hidup kita, bisa jadi kita akan ada di dalam kondisi yang gelap. Gelapnya bukan gelap hanya di luar saudara, tapi gelap itu kemudian bisa masuk ke dalam pikiran dan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita saudara. Ada ketakutan yang mungkin menghantui kita, ada masa depan yang tidak pasti, ada masalah yang mungkin bikin kita kehilangan arah. Ada doa yang mungkin sampai hari ini dinaikkan tetapi tidak dijawab. Dan bisa jadi di penghujung tahun ini, saudara juga sudah di penghujung harapan itu sendiri. Karena doa-doa tidak dijawab. Pertanyaannya, dalam situasi jiwa yang terjebak dalam gelap, apa yang akan menjadi jalan keluar bagi kita? Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca, itu berbunyi seperti ini.
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, ayat ini bukan menjadi ayat yang asing bagi kita. Saya tahu saudara sebagian besar dari kita, kalau setiap kali Natal kemungkinan ayat ini akan dibacakan saudara. Lalu saya melihat terjemahan yang lain. Apa sih artinya berjalan di dalam kekelaman dan kemudian diam di negeri kekelaman? Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ternyata di dalam kegelapan itu bisa diartikan hidup di dalam kematian, bayangan kematian. Atau kemudian duduk di tanah yang dinaungi kematian. Itu terjemahan lainnya saudara. Saudara, kenapa kemudian Yesaya menulis kalimat seperti ini? Ini sebetulnya adalah sebuah nubuatan. Karena pada waktu itu mereka itu sedang diinvasi, diserang oleh Asyur. Kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang besar, adidaya. Mungkin gambarannya hari ini ketika Rusia menyerang Ukraina. Rusia itu negara adik kuasa saudara, negara yang besar, yang punya resource luar biasa, punya militer yang luar biasa. Ketika mereka menghantam Ukraina, mereka berpikir mereka bisa kalahkan dalam hitungan hari. Saudara, gambarannya mungkin seperti itu. Mereka kehilangan banyak harapan. Kerajaan utara yang di sebelah utara itu, yang disebut dengan Naftali dan Zebulon, yang kemudian kita tahu di perjanjian baru disebut daerah Galilea, daerah itu sudah diduduki oleh tentara Asyur. Tinggal di bawahnya kerajaan selatan, saudara, di bawah itu adalah kerajaan Yehuda. Firman ini datang kepada orang-orang yang tinggal di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan itu. Mereka ada dalam keadaan yang kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kemudian kerajaan utara sudah jatuh, bagaimana dengan kami? Saudara, mereka dalam keadaan yang tidak mudah. Saudara, berjalan dalam kegelapan itu adalah hidup tanpa arah, tanpa kepastian. Tidak tahu harus melangkah kemana, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu apakah masih ada harapan. Mungkin kondisinya sama dengan banjir di Sumatera, saudara. Kalau saudara lihat beberapa di sosial media, itu keadaannya memang mengerikan sekali, bukan? Saya lihat ada orang yang kemudian tidak percaya ketika dikatakan rumahnya sudah lenyap, rumahnya tidak ada. Ketika dia lihat rumahnya tidak ada, dia pingsan. Tapi begitu saudara kemudian dia sadar bahwa istrinya juga ada di sana. Dia kehilangan harapan karena belum lama anaknya meninggal. Sekarang dia kehilangan istrinya. Ada anak saudara yang bahkan sampai sewa bulldozer, alat berat untuk kemudian gali timbunan dari rumahnya. Kenapa? Karena mamanya ada di sana. Saya lihat di Instagram ada fotonya, dia sedang memegang mamanya, memeluk mamanya yang sedang memakai pakaian setelah sholat, saudara. Saudara, itu keadaan yang kehilangan harapan. Mereka kehilangan rumah, harta bendanya. Saudara bayangkan ya, kita itu bisa kumpul bertahun-tahun, KPR bertahun-tahun, bisa punya rumah begitu. Tiba-tiba banjir datang dalam waktu yang sekejap, hancur semuanya, hilang semuanya. Saudara kerja bertahun-tahun, ngumpulin uang bertahun-tahun, habis dalam sekejap mata. Bayangkan itu tidak hanya itu, kemudian kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Istri, suami, anak, kehilangan orang tua. Kita mungkin hari ini tidak mengalami itu saudara. Tetapi bisa jadi ada teman-teman yang sedang berupaya untuk membayar cicilan besok, tapi kondisi ekonomi juga sulit. Keluarga yang retak tetapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ada teman-teman muda yang mungkin kehilangan makna hidup, tidak tahu masa depan mau kemana. Ada juga mungkin dari kita yang tiap minggu masih datang ke gereja, tapi di dalam hatinya kosong dan lelah. Masih hidup memang, tetapi tanpa bimbingan dan tanpa cahaya, atau mungkin bisa simpulkan dengan kalimat ini, alive yet walking without direction or light. Orang-orang yang dibayangi oleh kematian, orang-orang yang sebetulnya belum mengalami kematian. Kematian belum datang tapi takut akan kematian sudah menguasai hidup. Bernafas, bekerja, kita bisa bermain, kita bisa tersenyum. Tetapi di dalamnya gelap. Bisa jadi saudara, di Natal ini kita bisa jalan sama dengan teman-teman, kita bisa ke kafe satu dengan yang lain, kita bisa ambil foto selfie di background Natal.
dengan suasana yang cerah tetapi hati kita juga sebetulnya gelap. Saudara, itulah orang yang berjalan dalam kegelapan dan hidup dalam bayangan kematian. Tetapi permasalahannya, saudara, permasalahan yang terbesar ketika kita berhadapan dengan kegelapan, dengan penderitaan bahkan dosa, permasalahannya bukan apa yang ada di luar. Permasalahannya itu adalah apa yang ada di dalam. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, saudara. Kalau gelap itu ada di luar tetapi ada terang, kita bisa berhadapan. Tapi permasalahannya adalah kalau kemudian yang terjadi adalah apa yang di luar itu kemudian mulai masuk ke dalam hati kita. Itu yang kemudian menjadi permasalahan besar. Dan dalam kondisi seperti inilah saudara, firman Tuhan itu datang. Ada terang yang besar, ada terang yang telah bersinar. Saudara, gelap memang sesuatu yang nyata, tapi terang Tuhan itu lebih perkasa. Itu yang ingin digemakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 7 ini. Dia bukan hanya Tuhan saat segala sesuatu itu berjalan baik. Tetapi pada saat kita sedang berjalan dalam kegelapan, Kristus itu ada di sana dan ia memimpin kita melewati kegelapan itu. Tuhan tidak menunggu kita di ujung kegelapan. Dia bukan pribadi yang ada di ujung kegelapan, lalu membiarkan kita jalan sendirian di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah penderitaan kita. Tidak, saudara. Dia justru berada di titik paling gelap di dalam hidup kita. Saudara, bagi saya kebenaran ini mengajak kita untuk melepaskan cara beriman yang conditional, yang tergantung dengan situasi, conditional faith. Tanpa sadar kita bisa memperlakukan Tuhan seperti ini, saudara. Waktu sehat, saat sehat Tuhan itu baik. Saat diberkati, Tuhan itu setia. Saat usaha lancar, Tuhan itu menyertai. Tapi ketika doa tidak dijawab, penyakit datang, tidak kunjung sembuh, usaha runtuh, keluarga retak, kita kemudian mulai bertanya, Tuhan masih ada atau tidak? Di situ baru kita menyadari apakah betul-betul iman Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang memang kita trust dalam kehidupan kita. Apakah kita memang punya iman yang conditional seperti ini? Tuhan memanggil kita untuk punya unconditional faith, saudara. Kehadiran Tuhan tidak diukur dari lancarnya hidup kita. Dia tetap hadir bahkan ketika hidup jatuh berantakan. Cara beriman yang tidak bergantung kondisi ini adalah iman yang percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan Allah menuntun kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Saudara, unconditional faith itu mengajarkan kita bahwa Kristus itu bisa jadi tidak langsung menghilangkan semua kegelapan kita. Dia memang bisa menuntun kita, membimbing kita, tapi bisa jadi, saudara, Dia tidak menghilangkan kegelapan, penderitaan, kesusahan itu langsung tiba-tiba. Tetapi yang pasti Dia akan memimpin kita melaluinya. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Itu artinya begini, saudara, bisa jadi belum gelap semua, tapi ada gelap di sana. Tapi dalam keadaan kondisi yang di sini mungkin masih remang-remang dan di sana ada kegelapan yang menakutkan itu, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia akan masuk bersama-sama kita di dalam kegelapan itu. Saudara, waktu kita memahami iman yang unconditional ini, kita jadi memahami bahwa penderitaan tanpa Tuhan itu bisa menghancurkan. Jadi kalau kemudian kita menderita dan kita mulai kemudian merasa hancur harap, tidak punya harapan lagi, kita tahu bisa jadi penderitaan kita lalui tanpa Tuhan. Tapi justru ketika penderitaan kita lalui bersama dengan Tuhan, penderitaan itu membentuk dan menyelamatkan kita. Pertanyaan saya adalah, kegelapan apa yang mungkin saudara sedang jalani? Apakah saat ini kita seperti duduk di dalam bayang-bayang kematian? Kalau itu yang terjadi, saudara, maka kita perlu ingat hal ini.
Gelap itu bukan tanda bahwa Tuhan itu pergi. Penderitaan, kesusahan bukan tanda Tuhan pergi. Andai kata kalau kita hidup dalam dosa pun hari ini, itu bukan tanda Tuhan pergi. Seringkali saudara, justru tanda Tuhan sedang bekerja lebih dalam. Waktu kita terpuruk justru di situ kita tahu bahwa cahaya itu sangat berarti bagi kita. Sekalipun kemudian kita hidup dalam dosa, kehadiran Tuhan itu sangat berasa. Hanya tinggal kemudian respon kita adalah kita mau datang kepada cahaya itu atau tidak. Atau kita masih mau tetap ada di dalam gelap. Saudara, gelap bukan tanda Tuhan pergi, seringkali justru tanda Tuhan sedang bekerja lebih dalam. Saudara, Natal membawa kita untuk masuk ke dalam cara pandang yang paradoks. Paradoks itu kelihatannya bertentangan. Gelap dan terang itu kelihatannya bertentangan. Tapi percaya nggak bahwa sehari-hari gelap dan terang itu ada? Betul? Dalam satu hari ini tidak dalam satu hari kita hanya nikmati terang. Pasti ada malam yang kita lalui. Gelap dan terang kelihatannya bertentangan saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang paradoks yang ada dalam hidup kita. Seperti tadi, ada siang hari tapi juga ada malam hari saudara. Sehingga apa yang perlu kita pahami saudara? Yang perlu kita pahami aja Tuhan itu bukan cahaya, hanya cahaya dalam terang. Tetapi cahaya dalam kegelapan. Kristus memang akan membawa kita keluar dari kegelapan. Tetapi jika kita berada dalam kegelapan, Dia tetap mengasihimu. Dia ada bersama dengan kamu. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel bukan hanya Allah yang ada dalam terang. Tapi justru Allah yang ada di dalam kegelapan. Kita hanya berpikir, oh Tuhan itu ada di tempat terang. Tidak saudara, Tuhan juga ada di tempat yang gelap sekalipun. Karena Dia Tuhan yang berdaulat. Kalau kita menyembah Tuhan yang berdaulat, kita percaya Dia berdaulat. Dia tidak hanya ada di tempat tertentu termasuk gelap. Dia pun ada di sana saudara. Karena tidak ada yang membatasi kuasanya. Saudara, ini juga membawa kita kemudian masuk ke dalam aplikasi yang kedua. Dalam pelayanan saya atau dalam hidup saudara, mungkin saudara bertemu juga dengan beberapa orang yang sakit tetapi tidak kunjung sembuh. Saya bertemu dengan orang yang bisnisnya lesu tapi sampai hari ini tidak bangkit. Orang yang berdoa tapi doanya sampai hari ini tidak dijawab. Ada seorang ibu yang kondisi jantungnya itu tidak menentu. Dia bisa mengalami darah tinggi, tekanan darahnya naik saudara, tapi dia tidak menyadari. Dia bilang di dalam tubuh saya ini ada bom waktu Musa. Ada bom waktu yang bisa-bisa tiba-tiba meledak. Tapi dia bilang dalam kondisi begini saya sudah siap. Saudara, saya jadinya bisa belajar sesuatu. Karena orang-orang seperti ini bisa saja berkata begini, kalau Tuhan mengasihiku mengapa aku masih ada di dalam gelap. Mereka bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kalau aku melayani Tuhan, kemudian Tuhan meninggalkan aku dalam kondisi yang begini. Mereka bisa berkata seperti itu. Tetapi saya belajar dari unconditional faith yang mereka miliki. Tentang kesetiaan mereka dalam mengikut Tuhan. Saudara, dari mereka kita bisa belajar, orang-orang seperti ini kita bisa belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak diukur. Dari cepatnya kita keluar dari gelap. Kasih Tuhan itu diukur dari kesetiaannya. Kasihnya, kesetiaannya. Waktu justru kita ada di dalam gelap. Kadang Tuhan memang segera mengangkat beban kita. Tapi kadang Tuhan justru ikut memikul beban itu bersamamu. Dia ikut memikul salib bersama kita saudara. Tuhan, karena apa saudara? Karena Tuhan itu lebih peduli membentuk hatimu daripada sekedar mengubah situasimu. Pertanyaannya di Advent yang kedua ini, maukah sekali lagi saudara kita datang kepada Tuhan Sang Terang yang sejati itu? Advent yang kedua itu mendorong kita untuk mengevaluasi hidup kita. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana hidup kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita jauh dari kebenaran,
maka undangannya berlaku untuk kita hari ini. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pertobatan. Saudara, Dia adalah Allah dalam sakit kita. Dia adalah Allah di dalam air mata kita. Dia adalah Allah dalam kebingungan kita. Dan Dia adalah Allah dalam kegagalan kita. Immanuel itu bukan janji kamu tidak akan pernah mengalami gelap. Immanuel itu adalah janji kamu tidak akan pernah sendirian di dalam gelap. Betapa kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Hari ini ada orang tua yang akan membawa anaknya kepada Tuhan. Berharap bahwa anak-anak itu punya iman sepertimu. Tapi iman seperti apa? Yang conditional atau unconditional? Hidupmu akan jadi teladan bagi mereka. Dan hari ini teman-teman yang CD, yang dibaptis, saudara mengaku iman percaya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak hanya memberkatimu, tapi Tuhan akan mengujimu satu hari nanti. Supaya kita tidak hanya punya iman yang conditional, tapi unconditional. Yang tidak tergantung situasi. Kita jadi paham waktu kita ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya love yang unconditional, tapi Dia juga menginginkan sebuah faith yang unconditional. Mari kita datang kepada Tuhan karena untuk menghidupi unconditional faith itu, kekuatan Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini. Karena di Advent kedua, undangan-Mu untuk datang supaya kami datang dan berserah bertobat kepadamu, Engkau berikan kepada kami. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa sekalipun kami sedang berjalan di dalam kegelapan, sekalipun sepertinya ada masalah yang besar yang akan kami hadapi ke depan, Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun sepertinya kami duduk di tanah yang di sekelilingnya ada kematian, Tuhan justru tidak beranjak dari tempat itu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak hanya bayi yang lahir, tapi satu hari kami tahu Engkau masuk ke dalam kematian itu untuk berkata bahwa kematian itu sengatnya sudah dipatahkan ketika Engkau bangkit. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hanya bukan Tuhan atas hidup, tapi Tuhan juga atas kematian. Engkau bukan hanya Tuhan atas terang, tapi Engkau juga adalah Tuhan atas gelap. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Terima kasih untuk Allah yang sudah bersama-sama dengan kami sepanjang tahun 2025. Dan kami yakin percaya Tuhan akan memimpin kami juga bersama-sama dengan kami menjalani tahun 2026. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam prosesi baptisan kudus dan kemudian sidi dan atestasi. Jemaat sekalian, hari ini kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anaknya. Juga baptisan kudus bagi saudara-saudari kita yang akan menyatakan iman mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang tidak kelihatan, saudara. Yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah yang memberikan suatu kehidupan yang bersih dari dosa dan mempersatukan dan dipersatukan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Dan hari ini kita juga akan melakukan
pengakuan iman CD bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka akan berdiri, mereka akan mengaku iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Sedangkan melalui baptisan iman, melalui pengakuan iman percaya kita menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah untuk mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dalam pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita termasuk anak-anak yang untuk berperan serta dalam melaksanakan perintah Allah di dalam dunia ini. Roh Kudus juga yang akan terus-menerus memperbarui kita dengan tidak bercacat, bercela, sampai kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua yang hari ini menyerahkan anaknya, sehingga kelak anak-anak akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Kristus. Saudara, mari kita bersyukur sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kita bersyukur untuk sejumlah rekan-rekan yang akan menjalani baptisan kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang memimpin sejumlah orang tua yang akan membawa anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan untuk kemudian dibaptiskan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan tidak sekedar dorongan dari manusia, tapi adalah dorongan daripada Roh Kudus. Demikian juga rekan-rekan yang akan mengalami baptisan hari ini. Mereka dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami Tuhan sehingga mereka akan mengaku percaya dengan mulut mereka. Demikian juga rekan-rekan yang akan masuk di atestasi Tuhan berkati, di CD Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.